Oke, siap. Ya, saya doakan bagi Bapak Ibu sekalian yang menghadiri acara ini, ya, semoga jadi tambah jago komunikasi closingnya, bisa dapat jamaah umroh, bisa meningkatkan omsetnya, makin berkah usahanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, terus sekalian, perihal komunikasi closing, ya. Jadi teknik komunikasi closing itu tidak sama dengan public speaking. Harus diingat-ingat ini ya. Tidak sama antara jago komunikasi closing dengan public speaking. Gak sama. Public speaking itu cuma sekedar oh teknik keberanian supaya kita bisa berbicara di depan, nggak deg-degan, nggak belibet, harus menghadapi ratusan bahkan mungkin ribuan orang kalau kita bicara acaranya rame, ya. Itu namanya public speaking. Kalau Bapak Ibu punya teknik seperti itu bagus, bagus banget. Itu bagus banget. Dan memang kita sebagai manusia harus punya teknik itu. Harus punya teknik public speaking. Karena apa? Dengan public speaking, kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Dengan public speaking, kita bisa sampaikan ide-ide kita. Dan bahkan, public speaking itu bisa membuat orang terpengaruh. Bisa membuat orang jadi gerak gara-gara kita. Itu public speaking. Ya. Nah, ada lagi suatu bab yang lain, namanya adalah jago komunikasi closing. Ini kajian yang berbeda, ilmu yang berbeda ini, nggak sama. Karena kalau komunikasi closing, itu bagaimana kita komunikasi dengan satu orang itu beda, dengan dua orang beda, dengan tiga orang beda, dengan puluhan orang juga beda, ya. Artinya apa? Namanya juga komunikasi closing, ya kan? Artinya kita harus ada teknik jualannya juga, ya. Harus ada teknik menjualnya, bukan sekedar informasi doang, ya. Bukan sekedar informasi, tapi ada sesi closingnya, yang mana itu bisa membuat orang itu jadi beli di kita, ya. Tadi ketika acara travel umrah tadi dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Di akhir sesi saya sampaikan mengenai ini EDG tadi ya, e-commerce dominasi Google. Nah, itu ketika saya sampaikan betapa hebatnya EDG, e-commerce dominasi Google itu, separuh dari peserta angkat tangan. Cuma sayangnya tidak ada yang mendata tuh. Harusnya kalau ada yang mendata dan langsung closing ketika itu saya dapat banyak orderan tuh harusnya ya. Tapi karena sedikitnya tim kami yang datang cuma berdua ya, saya dan juga Coach Asih aja. Terus kebetulan Coach Asihnya juga lagi ke kamar mandi, jadi ya terhambat ya. Tapi di situ ya bisa membuktikan bahwasanya ketika kita berkomunikasi dengan orang itu merupakan salah satu teknik ya yang bisa menggerakkan hati orang untuk jadi beli. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian harus punya teknik ini di semua lini usaha, di semua lini bisnis. Karena apa? Orang yang nggak jago komunikasi closing, pasti tingkat penjualannya rendah. Ya, dia hanya mengandalkan orang-orang yang benar-benar butuh produk dia aja, baru benar-benar closing.
Tapi kalau dia punya customer yang beli enggak ya, kadang mau beli kadang enggak. Nah ini perlu adanya teknik komunikasi closing nih supaya benar-benar dia jadi beli. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tema ini aslinya itu saya ambil dari e-booknya Coach Asih ya, tentang 5 cara customer balik lagi tanpa diminta. Ya, ini e-booknya Coach Asih. Jadi ini sebenarnya bedah buku Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebenarnya bedah buku ya. Meskipun sejatinya itu judulnya Coach Asih, tapi sebenarnya yang bikin juga saya. Jadi Coach Asih nunut nama ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kita sama-sama aja. Oke. Eh, Coach Asih itu beliau salah satu CS-nya muriabisnis.com. Jadi kami percayakan semua closing kepada beliau. Dan kami bersyukur ya dengan adanya beliau di tim kami itu banyak banyak closingan di tim kami. Alhamdulillah. Oke. Kupas tuntas teknik komunikasi closing yang bikin membeli langsung klik. Nih perhatikan Bapak Ibu ya. Kenapa banyak jualan gagal ya? Ternyata itu bukan karena produk, tapi karena cara komunikasinya yang buruk. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang yang nge-share flyer ya, kayak dia share flyer untuk menghadiri acara gitu ya. Terus dia nggak ngasih caption di bawahnya. Captionnya itu cuma mau hadir, ikut, itu apa-apaan gitu loh, gak bermutu gitu loh, ya kan? Jadi eh, itu bukan suatu hal teknik closing yang bagus ya seperti itu ya. Karena sejatinya, perhatikan Bapak Ibu ya, orang tuh nggak peduli akan produk kita. Jadi kita yang harus menawarkan, kita yang ngasih penawaran, kita yang harus terjun supaya closing. Kalau kita cuma ngadilkan satu kata doang, mau ikut, itu apa-apaan itu. Ya, oke. Apa yang membedakan penjual biasa dan yang penjual penjual yang dicari-cari? Apa yang membedakan? Teknik komunikasinya, brandingnya. Bapak Ibu boleh percaya, boleh enggak. Ternyata 70% sampai 80% orang membeli produk kita itu bukan karena produknya, terkadang ya. Tapi karena apa? Yang pertama bisa karena bagusnya teknik komunikasi kita. Yang kedua bisa karena branding diri kita. Ya, karena dia sudah kenal dengan kita. Akhirnya closing. Ini dua hal yang harus kita tekankan ya Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar orang itu meskipun kita nggak nawarin tiap hari, tapi dia kenal siapa kita. Ya, ketika dia butuh langsung otomatis dia hubungi kita. Makanya judul ini kan gini ya, 5 cara customer balik lagi tanpa diminta. Ingat-ingat itu, 70%, 80% orang itu beli bukan karena sekedar produknya, tapi karena bagusnya teknik komunikasi kita sama branding kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah belum membranding diri Anda? Ya, terus komunikasi Anda sudah bagus apa belum? Coba saya mau tanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Anda dikenal oleh masyarakat sebagai apa? Coba tulis di kolom komentar. Kalau saya pribadi dikenal oleh masyarakat banyak. Sebutan saya banyak. Bisa Coach Yusuf, bisa Ustadz Yusuf, bisa jasa pembuatan website, bisa kontraktor, bisa sewa alat berat, bisa usaha bengkel las,
usaha catering, branding saya banyak, usaha travel umroh. Coba Bapak Ibu sekalian silakan kolom komentar tulis Anda itu dikenal sebagai apa di masyarakat Anda. Coba usaha laundry. Oke. Ada lagi coba. Nah, untuk Bu Titi ya, saya harapkan sih Ibu akan lebih naik level gitu ya ketika Ibu dikenal sebagai bos laundry. Itu luar biasa. Artinya apa? Kita branding diri kita sebagai bos laundry itu bukan hanya kita yang punya usaha laundry, tapi kita juga mempersiapkan mesin-mesinnya, ya, mempersiapkan semua peralatannya gitu. Yang kita yang mendidik karyawan-karyawannya. Ini luar biasa ya. Nah, ketika kita sudah dikenal seperti itu, ya, maka ketika orang mau butuh ya mesin laundry, mesin cuci dan seterusnya, pasti ibu akan dihubungi, gitu. Oke. Nah, e-book ini, bapak sekalian ya, yang tadi sudah kita sampaikan, ibunya Coach Asih, itu adalah hasil pengalaman real menangani ratusan customer, bahkan sampai repeat order dan juga reseller aktif. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya boleh tampilkan ya. Kami itu para coach ya, sehari-hari sudah banyak banget orderannya, sampai capek nerimanya, sampai sampai balasnya. Ini saya aja ya, saya iklan di Semarang, dan juga iklan di Kudus, sama iklan di Tangerang. Nih jumlah pasien saya nih, banyak banget tuh. Yang saya labelin warna hijau nih ya. Ini coba Bapak Ibu balesin satu-satu nih, capek banget ini. Ini saya labelin ada 316. Tuh, bayangin ya, banyak banget sampai pegel ya. Artinya apa Bapak sekalian? Ya, kelihatan coach kecil. Oh ya, coba saya bukakan lagi ya. Kelihatan nggak Pak? Ini banyak banget, ada 300 nih. Labelnya saya kasih warna hijau semua. Ini yang terapi ya. Yang ini renovasi rumah ada 76, biru semua. Ini renovasi rumah. Alat berat ada 54. Ini alat berat, 54 orang. Kemarin sudah survei ke pool kami ya, yang ada di Semarang. Ini orang Ungaran, dia sore-sore yang Japri minta Sherlock untuk pengen ini, sewa ekskavator. Itu, maka perlu komunikasi yang bagus ya, bos sekalian. Kita iklan bisa, tapi jenengan nggak bisa teknik komunikasi closing, percuma juga. Kagak ada yang closing, percuma. Jadi harus imbang antara iklan jalan dan juga teknik Anda dalam komunikasi closing harus bagus. Bapak Ibu mau nggak? Saya kasih tahu dua cara kaya dari dunia digital. Yang mau silakan tulis di kolom komentar. Dua aja, nggak usah banyak-banyak. Dua cara supaya kaya di dunia digital. Ini sudah pernah saya share kalau nggak salah ya. Ini di beberapa workshop kami. Dua cara kaya dari dunia digital. Yang mau silakan kolom komentar. Mau gitu. Jadi kaya dari dunia digital itu ada dua cara Bapak Ibu sekalian. Ada yang versi gratisan ya, ada juga yang versi berbayar ya.
Ada yang gratisan, ada juga yang berbayar. Nah, ini masing-masing ada caranya. Ntar ya, saya cari slide-nya dulu ya. Ini saking banyak ini nih ya, kalau nggak salah ini. Oh iya, ini betul. Dua rumus kaya dari dunia digital. Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh belajar digital marketing ke mana-mana. Cukup sama murid bisnis, saya beberkan semuanya. Ya, karena apa? Materi yang sudah saya bikin ini sudah saya simpulkan dari puluhan workshop yang saya ikutin, Bapak Ibu. Jadi silakan hemat-hemat uang Anda, nggak usah ikut workshop lagi. Karena isinya juga ini, intinya, percuma. Kalau Anda ikut di mana-mana, percuma. Bayar lagi, percuma. Intinya sudah saya beberkan ya, hemat-hemat duit Anda. Ya. Nih, rumus kaya cuma ada dua. Yang pertama, jualan produk atau jasa yang margin untungnya besar. Coba sebutkan Bapak Ibu di kolom komentar. Apa produk atau jasa yang margin untungnya besar? Coba apa aja contohnya? Coba sebutkan produk atau jasa yang margin untungnya besar. Jadi sekali closing itu duitnya gede langsung. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa kira-kira? Sebuah produk atau jasa yang ketika kita goal closing ya kita dapat orderan tersebut itu untungnya gede banget. Satu aja nggak usah banyak-banyak. Apa itu diantaranya? Jasa renovasi rumah, jual beli properti, sewa alat berat, sewa dan juga jual ya alat berat. Ini yang besar-besar. Sekali closing untungnya gede ya. Termasuk umroh itu juga gede ya karena fee-nya bisa 2 juta sampai 3 juta dan seterusnya tergantung posisi kita ya. Yang kedua, kita jualan produk atau jasa yang margin untungnya kecil tapi faktor kali. Artinya ini meskipun kecil tapi dia yang beli banyak. Contohnya apa Bapak Ibu? Coba di kolom komentar. Saya pernah menemukan tuh contoh ya, contoh unik ini. Ada di suatu kota di Jawa Tengah kalau nggak salah di mana gitu ya. Dia usaha tahu bakso itu lunas hutang 6 M. Luar biasa ya. Padahal jualan apa? Tahu bakso. Bisa lunas hutang 6 M. Itu semua karena apa? Faktor kali ya. Tadi pemasaran yang bagus ya. Jadi itu dua rumus kaya ya. Anda mau kaya ini nih rumusnya. Maka sebaliknya Bapak Ibu, jangan habiskan waktu Anda pada jenis yang ketiga. Udah untungnya kecil, tidak faktor kali. Ini capek banget Bapak Ibu. Nyapein. Umur Anda itu, yang kata Nabi itu cuma sekedar 60 sampai 70 tahun. Anda habiskan buat jualan yang untungnya kecil. Nyapein. Ya, nyapein. Maka silakan Anda usaha cari margin untung yang besar. Ya, cari untung yang besar. Nanti insya Allah saya akan sampaikan bagaimana kita jualan produk yang untungnya besar tapi terus closing. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Jadi Bapak Ibu yang ikut pada malam hari ini nggak rugi, ya. Justru yang nggak ikut dia yang rugi.
Kakak sendiri nggak ikut, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ya, Insya Allah hari Selasa kan kita ada ini ya, ada Zoom rutin bimbingan digital marketing dan bisnis ya, jam setengah 8 malam setiap hari Selasa atau biasa kita sebut dengan Semur, Selasa Semuria Raya. Dan karena Insya Allah akan ada acara Kopdarnas ya hari Sabtu tanggal 19 Juli, itu kan kita ada yang namanya Kopdarnas ya. Jadi menjelang hari H kita tambahkan Zoom-nya. Seminggu ada 2 kali belajar, yaitu Selasa sama Jumat. Selasa namanya Semur, Jumat namanya Jemur. Selasa Semuria Raya, Jumat Semuria Raya. Yaitu kita belajar mengenai bisnis dan digital marketing ya, guys sekalian. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah bahas tentang rumus kaya doang, sekarang ada rumus kaya dari dunia digital. Apa rumus kaya dari dunia digital? Ada dua versi. Yang pertama versi low budget, yang kedua versi bakar duit. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau yang mana nih? Versi low budget atau versi bakar duit? Coba tulis di kolom komentar. Kayak versi low budget atau kayak versi bakar duit? Dua-duanya. Nah, dua-duanya lebih bagus. Ya, dua-duanya lebih bagus. Jawaban yang top ya. Jawaban yang sangat top. Kalau bisa dua-duanya. Karena kami para coach pun memainkan dua ini ya, dua cara ini. Versi low budget dan juga versi bakar duit. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang versi low budget. Apa itu? Kita mainkan sistem palu gada plus dominasi Google dengan banyak website atau sosmed. Ini kunci sukses di dunia digital. Main palu gada plus dominasi Google dengan banyak website atau sosmed. Siapa yang tahu kepanjangan dari palu gada? Silakan tulis di kolom komentar. Apa sih kepanjangan dari palu gada? Ada yang tahu mungkin kepanjangan dari palu gada? Apa aja lu cari gua ada. Ya. Jadi semua jenis usaha kita mainkan Bapak Ibu sekalian. Ya, semua jenis usaha kita mainkan. Yang margin untung kecil, margin untung besar, semuanya kita mainkan. Ya, contoh misalnya di EDG saya nih. Jadi kita jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Semua tuh kita sikat gitu. Kita jangan pilih-pilih ini ya. Jangan pilih-pilih produk. Udah, semuanya sikat. Ini kayak ini ya. Renovasi rumah saya main. Tukang pun saya main. Ya. Karena untuk renovasi rumah kan dia proyek besar ya. Adapun kalau jasa ini jasa tukang, ini kan harian. Nah, ini kita mainkan semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan pilih-pilih, semuanya kita sikat semuanya ya supaya kita itu ini bisa mewujudkan sistem palu gada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ketika kita sudah main palu gada ini ya,
Jangan cuma cukupkan dengan satu website, tapi semua website, semua platform kita mainkan. Dominasi Google dengan banyak website. Coba ya kita cek di Google. Jasa apa ya? Jasa tukang. Jasa tukang Bang Sri Jepara coba. Jasa tukang Bang Sri Jepara. Ini murah bisnis nomor saya, halaman satu. Platformnya apa? Platformnya murah bisnis. Terus Atma Kudus juga punya saya. Nomornya ini sama, Pak. Ini nomor saya nih, 0581. Ini kan sama. Nih, 0581 nomor saya. Platformnya apa? Atma Kudus. Terus Mantap Jiwa ini juga punya saya juga. Ya, platformnya Mantap Jiwa. Terus di sini muncul Muria Bisnis. Di sini juga muncul Muria Bisnis lagi. Ya, coba halaman 2. Nih, EDG punya saya, kontraktor. Nomornya nomor saya lagi, 0581. Ini EDG saya lagi, 0581 belakangnya nih, kepotong. Nah, artinya Bapak sekalian, kalau kita mau cepat kaya, kita mainkan semua jenis usaha, sama kita dominasi semua Google dengan website kita. Baik itu platformnya Muria Bisnis ataupun EDG punya Bapak Ibu sendiri. Ya. Coba, ini saya kasih contoh yang konkret, yang kelihatan punya Bu Naini coba. Google.com. Jasa Jahit Kudus. Ini Bu Naini ya? Atau yang bawahnya nih? Halaman satu lagi. Ya. Makanya kemarin beliau dapat orderan. Ini IKN Maju punya beliau juga. Ini ya, 1380 ya. Ini juga. Oker Kudus ini punya Murah Bisnis juga. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita jangan pilih-pilih. Ya. Saya juga rencana nanti mau nyerang ini juga. Jasa jahit juga. Saya juga mau nyerang jasa sewa pakaian. Ini punya Bu Deni nih. Saya serang. Saya juga mau pakai jasanya Bu Titi nih. Jasa laundry di Pati. Nanti ketika dapat orderan pun ya saya kasih ke panjenengan juga akhirnya gitu loh. Tapi nanti kita bagi hasil gitu ya. Itu kunci sukses dari yang versi low budget. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan komunikasi nih. Yang ada kaitannya dengan komunikasi. Yaitu apa? Kita menggunakan budget ikan gede. Bapak Ibu kalau mau tahu, orang-orang yang berhasil memberangkatkan jamaah umroh puluhan ya, di bandaranya di syuting, oh puluhan orang berangkat. Ini kita lagi di Bandara Soekarno-Hatta ya bersama para jamaah. Kita dapatkan jamaah ini dari iklan Meta Ads. Bapak Ibu kalau mau tahu, itu budgetnya gede banget. Coach Asi dan juga Pak Wahyu itu pernah survei ke suatu travel umroh di Jogja. Yang mungkin kalau kita mau masuk di tempatnya itu kayak, bener gak sih ini travel umroh? Karena tempatnya nggak berjanji. Ya, warnanya kalau nggak salah biru, kayak rumah tua gitu, dan juga catnya udah kayak kusam-kusam gitu loh. Tapi ternyata budget iklannya 1 minggu 7 juta sampai 10 juta. 1 minggu 7 sampai 10 juta. Ya, coba kaliin 1 bulan. 4 minggu berapa itu? Bisa sampai 40 juta. Budget iklannya itu. Versi bakar duit.
Tetapi kembalinya ya puluhan jamaah, 30 sampai 40 jamaah kembalinya itu. Bahkan mungkin mereka setiap 1 minggu atau setiap 2 minggu sekali memberangkatkan jamaah. Budget iklannya gede banget. Makanya kalau kita main iklan, ya kita harus imbangi dengan apa yang kedua? CS-nya jago. Customer service Anda harus jago dalam menerima customer dari iklan. Karena percuma budget iklan Anda besar, CS-nya blow on, percuma. Oh, Anda sebagai bos ya, percayain aja sama CS-nya. Padahal nggak di training CS-nya, ya baru masuk kemarin suruh megang apa suruh closing jamaah umroh. Ngawur ini. CS-nya harus di training dulu bagaimana cara komunikasi closing. Karena percuma itu akan buang-buang uang Anda, ya. Bahkan ya, bahkan ketika Anda punya CS yang jago, Anda patok budget iklan rendah pun ketika CS-nya jago bisa closing Bapak Ibu sekalian. Ya, itu semua karena apa? Teknik komunikasi. Ya, maka Bapak Ibu supaya bisa closing rate-nya tinggi, Anda harus belajar komunikasi closing. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini sekedar selingan ya. Kita kembali ke laptop. Insya Allah hari Selasa besok di acara Zoom rutin kita Semur ya, itu kita akan bahas mengenai kategori produk dari sisi margin untungnya. Ya, kita akan belajar produk-produk apa aja sih yang margin untungnya besar. Ya, supaya Bapak Ibu nggak buang-buang waktu. Ya, nggak buang-buang waktu terus-terusan kayak, oh menghabiskan 24 jam dalam hal yang bodoh gitu. Jualan yang murah-murah apa sih gitu loh. Padahal kita harus makan tiap harinya. Ya, gitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Ini inti dari e-booknya yang sudah kita sampaikan tadi di awal ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menangani customer, itu ada 5 fase. Ingat-ingat ini ya. Ada 5 fase dalam kita menangani customer, menangani calon pembeli. Perhatikan, fase pertama itu adalah searching phase. Ya, customer butuh solusi. Apa sih yang menggerakkan hati seorang mau membeli produk kita? Karena dia punya kebutuhan. Kira-kira masuk akal nggak Bapak Ibu sekalian? Orang beli sesuatu yang dia nggak butuh, nggak masuk akal. Kecuali dia miliarder, ya. Tapi umumnya orang, dia itu membeli karena kebutuhan. Maka, kalau orang itu membeli karena kebutuhan, Bapak Ibu sekalian, produk Anda harus bersifat produk solusi. Produk Anda harus menjadi produk solusi. Oh, rumah saya gentengnya bocor. Apa nih solusinya? Jasa renovasi rumah. Oh, saya mau nguruk tanah. Solusinya apa nih? Pakai ekskavator, pakai alat berat biar cepet. Karena kalau diuruk tukang banyak, ya malah boncos hitungannya. Mending pakai ekskavator, sekali keruk banyak. Oh, saya punya musola, tapi kok kayaknya kotor melulu nih. Butuh karpet. Kasih karpet masjid. Artinya di fase pertama ini, kita harus tahu apa sih kebutuhan dari customer kita. Ya, pastikan dulu yang pertama, dia butuhnya apa. Kalau dia sudah benar-benar butuh, akan mudah sekali
untuk closingnya Bapak Ibu sekalian. Karena dia sudah berkebutuhan. Dan kabar gembiranya, bagi kita yang sudah main Google seperti ini, kita mengenal digital marketing yang Google, orang-orang yang mencari di Google itu orang-orang yang butuh Bapak Ibu. Tadi saya kan ngisi di itu ya, ngisi di Gripta, di acara travel umroh. Sayanya ngisi di aula, tukang saya jalan ke Kaliwungu. Survei renovasi rumah yang kanopinya itu minta dipindahin. Sayanya ngajar, tapi proyek tetap jalan. Itu semua karena apa? Dia nyari di Google dan dia butuh, ya. Maka Anda harus tahu apa sih kebutuhan dari customer itu, dan produk Anda harus jadi produk solusi, ya. Ini fase pertama nih. Nah, Bapak sekalian, kalau kita sudah tahu fase pertama dari customer kita, dia butuh butuh produk, butuh jasa, butuh solusi, ya. Baru kita beranjak ke fase kedua, yaitu fase doubt phase. Customer itu butuh diyakinkan. Bahwasanya apa? Yakin yakin atas apa? Produk kita bagus, jasa kita bagus, layanan kita bagus, kita nih yang amanah, kita nih yang terpercaya, kita nih yang termurah. Kita pastikan dulu nomor pertama, nomor satu ini dia benar-benar butuh. Baru lanjut ke fase kedua, ya. Bapak Ibu, salahnya kita itu, ya mohon maaf ya, salahnya kita itu kita nggak benar-benar meyakinkan orang dia benar-benar butuh, langsung loncat ketiga. Ini blow on namanya. Dia nggak begitu butuh nih. Kita langsung loncat ke fase ketiga. Ini loh produk saya, harganya murah. Itu nomor tiga, Bapak Ibu. Ya, comparing pace. Jadi customer membandingkan harga. Itu nomor tiga, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Ketika seorang kita lihat dia nih, dia kayaknya nggak butuh-butuh amat. Nggak usah kita lanjut ke nomor dua, ketiga, buang-buang waktu. Semurah apapun produk kita, sebagus apapun produk kita, nggak akan dibeli percuma. Pegang omongan saya. Meskipun dia banyak duit juga. Oh, nggak butuh kok dibeli, ngapain gitu loh. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita coba berkaca pada diri kita deh. Contoh misalnya kita masuk di suatu stan-stan gitu, bazar ya. Kita udah kenyang. Ada orang dia ini eh, langsung nawarkan di fase yang ketiga, comparing pace. Ini loh, soto saya murah. Ini loh, sate saya murah. Loh, kita udah kenyang kok. Jadi bukan masalah murahnya, butuh atau tidak. Ada orang masuk di mall. Ayo nih, HP ini termurah. Loh, HP saya yang baik-baik aja kok. Ya, makanya sering Bapak Ibu ya, ketika kita lagi jalan-jalan ke mall itu, kita pasti ditawarin harga, boleh 50 gitu ya. Kira-kira kalau kita ada di posisi itu, kita nyamperin apa enggak? Banyak enggaknya. Karena kita merasa HP kita baik-baik aja. Kagak rusak, kagak mau ganti juga. Itu apa? Karena kita tidak butuh. Ya. Jadi hemat-hemat waktu Anda, perhatikan dulu nih. Customer ini ada di fase berapa? Baru Anda lanjutkan ke fase-fase berikutnya. Kalau satu aja kagak lolos, nggak usah diurusin lah. Karena percuma, buang waktu. Ya, sebuah lalat, ya, itu dia nggak akan bisa tahu.
betapa berharganya sebuah emas, sebuah berlian. Dia lebih milih tempat sampah, dia lebih milih kotoran, karena dia nggak ngerti apa barang berharga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya analogikan. Ya. Terus nomor dua, ketika kita sampai di nomor dua ini, ya, job page ini, jadi customer tuh ada keraguan masih. Ketika dia sudah menemukan barang yang dia butuhkan, ya, ini dia tinggal butuh solusi aja. Nah, maka di fase ini silakan kita memberikan sesuatu yang meyakinkan dia, ya, sesuatu yang meyakinkan dia. Dan Bapak Ibu, ya, ketika kita ada di fase kedua ini, ya, maka kita cenderung untuk tonjolkan value. Value itu apa, coach? Makanan apa itu, coach? Value adalah keunggulan. Keunggulan dari produk kita. Spesifikasi, data, fakta. Ada jual dengan itu. Jual produk Anda dengan value. Jual produk Anda dengan keunggulan. Jual produk Anda dengan spesifikasi, data, fakta. Ini gurih banget Bapak Ibu. Oh, apa sih perbedaan travel umroh ini sama itu? Loh, kalau kami gini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kasih tahu kelebihannya. Ya. Oh, catering kamu tuh apa sih bedanya dengan yang lain? Oh, ini. Tunjukin listnya. Nih, kalau kami cepat pelayanannya. Diantar tepat waktu. Kalau misalnya datang basi, diganti 100% misalnya. Kasih tahu keunggulannya. Ya. Dan Bapak Ibu, mau nggak saya kasih kunci di nomor kedua ini, bagaimana supaya 80%, kalau Bapak Ibu sudah kepegang kunci ini, 80% masalah persoalan marketing selesai. Coba, yang mau kolom komentar. Mau gitu. Ini teknik untuk nomor kedua. Kalau nggak ada yang mau ya saya loncat nih. Mau. Oke, Bapak Ibu sekalian. Di fase kedua ini, bagaimana ketika kita ada di fase kedua ini, ya, kita punya kunci yang mana ketika kita gunakan ini, kunci ini 80% persoalan marketing selesai. Yaitu apa? Kita posisikan diri kita sebagai customer. Ibaratkan kita seperti masih berada di fase satu sama fase 2. Ini persoalan 80% marketing selesai. 20%-nya tinggal nomor 3, 4, 5 nanti. Ya. Anda ibaratkan diri Anda seperti yang nyari produk tersebut. Anda ibaratkan seperti Anda yang nyari jasa tersebut. Contoh misalnya, jualan HP ini. Misalnya HP. Bagaimana kita jualan HP itu? Kita kasih tahu, Bapak Ibu, saya dulu pernah beli HP yang lain, ternyata begini, begini, begini loh. Gak bagus. Tapi setelah saya pakai ini, nah gitu loh. Setelah saya ketemu produk ini, ternyata ini begini loh. Spesifikasinya, datanya, faktanya seperti ini. Saya pakai ternyata bagus, enak. Itulah mengapa ya orang-orang yang kerja di iBox itu karyawannya disuruh pakai iPhone. Karena untuk mencerminkan ini karyawannya aja pakai. Itu loh Bapak Ibu. Kan nggak lucu.
Ya, nyuruh-nyuruh orang beli iPhone, HP-nya Asia Hidayah. Kagak lucu. Oh, nyuruh-nyuruh orang beli. Oh, silakan nih, bagus HP-nya, silakan dibeli murah. Tapi begitu ditelepon sama pacarnya, diangkat HP-nya Asia Hidayah. Kan kagak lucu Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya orang-orang yang kerja di iBox itu seperti tanda kutip dipaksa sama bosnya untuk HP-nya pakai iPhone, ya. Itu untuk apa? Meyakinkan customer di fase kedua ini nih tentang down nya. Ketika ada customer ragu, ah saya beli apa enggak ya? Loh Pak, saya aja beli nih. Saya aja pakai nih karyawan. Kan gitu. Silakan gunakan teknik ini Bapak Ibu sekalian. 80% marketing selesai. Apalagi ada yang jual website ya, jual jasa posting. Dulu saya kebingungan nih, gimana cara untuk promosi di Google. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah ketemu caranya nih dengan Mulia Bisnis. Oh, dengan wasilah Mulia Bisnis, saya bisa halaman satu nih pakai EDG, e-commerce dominasi Google. Saya jadi punya website sendiri halaman satu loh. Bapak Ibu bilang gitu dengan customernya. Kita coba berempati, ya. Posisikan diri kita sebagai si customer tersebut, ya. Kalau kita yang jualan website ini enak banget, kan kita bisa ngasih data dan fakta. Apalagi engine-nya Murai Bisnis, engine-nya EDG bagus banget. Tidak seperti tidak seperti agensi-agensi lain yang websitenya ecek-ecek. Dia bikinin buat kita website ya, .blogspot.com atau .wordpress.com. Sekali muncul ya halaman 5, halaman 8, 20, kencret. Tetapi dengan Murai Bisnis, dengan EDG, karena engine-nya sudah bagus, itu mudah sekali halaman satu Bapak Ibu. Dan itu kita jualannya gurih banget. Gurih banget jualannya. Atau misalnya Bapak Ibu punya customer nih, punya klien yang mau bikin website. Misalnya Anda tidak bisa meyakinkan customer, silakan ajakin Zoom aja deh. Ajakin Zoom, ya. Nanti ketika dia termotivasi untuk beli karena teknik closing saya kembalikan customer Anda biar Anda yang closingkan. Harganya terserah Anda, nanti kita bagi hasil. Semudah itu Bapak Ibu nyari duit. Nyari duit itu gampang. Yang susah tuh nyari kerja, ya. Silakan prospek-prospek Anda. Kalau Anda punya prospek tentang digital marketing, apapun itu ya, dia mau bikin Google Map, dia mau bikin iklan TikTok misalnya, atau mau bikin konten dan seterusnya, udah solusinya ajakin Zoom aja deh daripada ribet. Ajakin Zoom nanti saya godok, saya closingkan, ya kan? Nanti kalau dia sudah berminat, saya kembalikan lagi pada Anda. Untuk harganya terserah Anda. Nanti kita bagi hasil. Buat Anda sepertiga, buat kami 2/3. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya nomor 3, comparing pace. Fase mengkomparasi harga. Customer akan membandingkan harga atau at least dia membandingkan value, ya. Dia pasti akan bandingkan harga. Perhatikan ya, otak manusia itu diciptakan untuk selalu bilang tidak. Tidak aja terus bawaannya. Mau ini enggak? Enggak. Mau ini enggak? Enggak. Pasti enggak dulu. Seperti tertanam di dalam alam bawah sadar kata tidak itu, ya. Artinya ketika orang kita tawarin, ya, meskipun bagi kita itu sudah murah harganya, dia pasti tetap akan bilang tidak. Pasti akan tetap bilang mahal. Ah, di sono segini kok. Ah, di situ segitu kok. Nah, pada fase ini Bapak Ibu, ya, saya tekankan jangan selalu, ya,
Jangan jawab ketika customer tanya harga. Jangan dijawab. Ya, ini teknik closing yang luar biasa nih. Anda bisa buktikan sendiri. Kalau customer nanya harga, jangan dijawab. Ingat-ingat itu ya. Customer Anda tanya harga, jangan dijawab. Nah, terus coach, saya jawabnya pakai apa dong? Pakai value, pakai keunggulan. Kembali lagi nomor dua. Godok benar-benar di nomor dua ini. Misalnya ada orang tanya nih, Buna ini jasa jaya jenengan berapa? Ketika ada kata berapa, jangan dijawab. Ingat-ingat itu ya. Jangan dijawab. Tapi Anda tonjolkan value Anda. Kasih tahu bahwasanya ini benar-benar bagus. Oh, pengerjaan saya rapi. Ya, nggak seperti yang lain-lain. Belok-belok misalnya jahitannya. Oh, saya tepat waktu. Karena saya ngelembur sampai malam. Begitu dia dikasih tahu, ngelembur sampai malam. Tadinya dia ragu, jadi, oh iya juga ya. Nah, keunggulan seperti itu ya, kita tonjolkan lagi di fase ketiga ini. Ya, kalau tanya harga jangan dijawab. Pasti di fase ini dia akan membandingkan. Loh, di tetangga saya cuma segini. Nah, silakan di fase ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita tahu mungkin kelemahan di kompetitor kita, kasih tahu. Oh, di sana kan begini. Oh, di situ kan begitu. Kalau kami begini, itu. Apalagi yang jual website enak banget, ya. Kalau kita ditanyain harga, kita jawab, loh, agensi lain itu nggak bisa halaman satu, Pak. Sekalinya bikin, adanya muncul halaman 10, 15, 20 kayak gitu. Aku nggak mau ribut coach dengan orang apa nih? Dengan orang-orang yang riwil, bikin bad mood. Iya, nggak usah ditanggapin Bu kalau gitu Bu. Bawa waktu. Karena akhirnya dia juga nggak jadi beli, saya yakin. Percuma Anda buang waktu ke situ. Ya. Nah, habis kalian, selanjutnya ketika kita sudah ada di fase ketiga ini, ya kan, dan dia tanya harga, ini teknik ya. Kalau kita mau mukul, kalau kita mau memukul harga, jangan langsung kita sebutkan harganya, tapi kita tanya dengan pertanyaan balik. Bapak Ibu ada budget berapa? Gitu ya. Jadi jangan selalu kita langsung harga di awal. Orang kaget tuh Pak Ibu. Nanti saya jelaskan bagaimana kok bisa orang kaget ya. Saya kalau perlu saya gambarkan lah supaya Bapak Ibu lebih jelas ya. Kita tanyain, Bapak Ibu ada budget berapa? Kalau budgetnya masuk, ya sudah alhamdulillah closing kan gitu. Tapi kalau nggak masuk, ya, nah kita kasih tawaran di atas harga itu sedikit. Wah kalau harga segitu belum masuk nih Bapak Ibu, mohon maaf ya, naik lagi sedikit dong. Ini di harga segini nih baru masuk, ya. Terus ya, karena di fase ini dia masih bimbang, ya kan, masih banding-banding harga. Kita kuatkan lagi dengan fase keempat, yaitu apa? Social proof pace. Customer itu butuh validasi orang lain. Customer itu butuh validasi orang lain. Kita kasih testimoni.
di sesi ini. Ini loh yang sudah pernah pakai jasa saya. Ini loh yang sudah pakai produk saya. Itulah mengapa Google Map itu ramenya rame review, rame bintang 5. Itu apa? Untuk validasi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau tahu ya, orang-orang yang kerja di kayak Sumarekon, Serpong gitu, yang jualan tas, jualan HP, jualan apa lagi tuh, roti-roti kayak gitu. Itu Bapak Ibu kalau mau tahu, dia sebelum masuk kerja itu disuruh ngasih komentar yang bagus buat Google Map ini usaha bosnya. Kayak gitu. Karena ini penting sekali untuk social proof. Artis itu aja pakai gua loh. Ini validasi orang lain. Ketika dia ragu dan dia sudah dikasih bukti seperti itu, akhirnya dia yakin. Ya, maka akan lanjut ke fase kelima, yaitu decision phase, bagian menentukan. Ya, di sini tinggal dua kemungkinan. Bisa dia beli, bisa dia enggak. Kalau dia beli, artinya dia memang sudah melewati fase-fase tersebut. Fase satu sudah, dua sudah, tiga sudah, empat sudah. Tapi kalau dia nggak jadi beli, itu bukan karena dia nggak butuh, tapi karena nggak punya duit. Duitnya lagi kagak ada. Seperti contoh tadi saya ngisi di travel umroh itu, saya yakin dari 30 peserta itu, mereka bukan nggak mau ikut ya. Kan sudah tadi diajakin masuk ke hotel kita ya. Terus kita sampaikan bisnis plan ke depannya nih, 4 tahun 4 tahun ke depan nih. Ternyata satu tour leader itu yang ikut seminar tadi itu di tahun keempat bisa dapat miliaran, bisa dapat mobil, bisa dapat motor. Saya yakin semua orang itu ketika ditanya dalam hatinya mau ikut gak, pasti mau. Artinya apa? Closingan dari Pak Wahyu, closingan dari saya sudah bagus. Tapi kenapa mungkin yang closing cuma separuh? Ya, dari 30 orang closing 18, alhamdulillah. Ya sudah lebih dari separuh ya itu ya. Alhamdulillah, closingan kami berarti bagus. Lebih dari 50%. Artinya apa? Bukan dia nggak butuh, tapi memang lagi nggak ada duit. Saya yakin seperti itu. Ya, terus sekalian. Nah, jualan bukan hanya soal produk, tapi soal mengiringi pola pikir customer. Ada harus jeli. Customer yang saya hadapi ini itu ada di fase berapa? Ya, pikir-pikir dulu. Ini dia ada di fase berapa nih? Agar jangan langsung Anda tembak langsung ke fase ketiga. Langsung kasih tahu harganya. Ini blow on namanya. Ya, jangan langsung kasih tahu harganya. Tapi Anda ya teknik mengiringi perjalanan customer. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan silakan. Ya, ini sudah 1 jam nih kita. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saya doakan sudah paham 5 fase ini ya supaya closing rate kita lebih tinggi.
Mungkin ini sekedar informasi aja buat Coach Lutfi, Coach Tio, sama Coach Ricky. Tadi saya presentasi tentang digital marketing di travel umroh ya, dan saya promosikan tentang EDG itu. Jadi jumlah peserta 33, ya kan? Saya prospekin tentang EDG itu. Ketika saya tanya, ada yang mau punya marketplace sendiri? Lebih dari separuh angkat tangan. Ada mungkin cuma beberapa orang doang yang nggak angkat tangan gitu. Artinya kan mereka sudah mau tuh, sudah tergugah untuk mau. Tapi kabar buruknya, pas saya tanya begitu, coach aslinya lagi di kamar mandi. Jadi kagak ada yang nulisin, ya. Gak ada yang closingin jadinya. Ya makanya itu ketika besok tanggal 19 Juli Kopdarnas itu, ya saya minta tolong bantuan Bu Naini, Bu Deni, kalau bisa Bu Titi juga hadir ya Bu ya, tanggal 19 Juli acara Kopdarnas. Itu nanti ketika kita sampaikan tentang EDG, ya kan, nah silakan ibu-ibu sekalian langsung menghampiri orang-orang yang angkat tangan itu. Kenapa alasannya? Nanti insya Allah saya akan sampaikan setelah ini ya. Oke, ini Bapak Ibu sekalian materi kita berikutnya tentang ciri orang yang jago closing. Ternyata ada cirinya Bapak Ibu. Ya, ada cirinya orang jago closing. Yang pertama apa? Tadi sudah saya sampaikan. Harus punya empati. Ya, bukan cuma skill presentasi doang. Bapak Ibu, kalau sekedar skill presentasi semua orang bisa, yang pintar public speaking juga bisa. Tapi kenapa closing rate-nya orang public speaking itu rendah? Karena nggak pakai empati. Tadi sudah saya contohkan ya, empati itu. Kita berusaha memposisikan kita sebagai yang ada di customer. Ibu bagaimana kebutuhannya? Bapak bagaimana kebutuhannya? Setelah kita gali kebutuhannya apa, kita kasih tahu, oh Pak, saya itu dulu kalau menghadapi yang seperti itu, saya pakai ini loh. Oh Bu, waktu dulu saya mengalami seperti itu. Ini loh solusi saya, gitu ya, empati. Oke. Terus, yang berikutnya, bisa mendengar lebih banyak dari bicara. Public speaking, teknik closing, bukan tentang pandainya Anda ngomong doang, tapi pandainya Anda mendengarkan, dengerin, ya. Dia butuhnya bagaimana, solusi yang dia butuhkan seperti apa. Kita gali dulu itu, sesuaikan dengan produk kita. Saya itu ini ya terkesima sama tekniknya teknik closingnya Coach Asi ya. Ketika beliau itu ini iklankan jasa posting, ya jasa posting di Google pakai Muria Bisnis itu Coach Asi cara closingnya gimana coba? Ketika dia nangani customer yang masuk dari iklan, nangani leads, itu dia nggak langsung tembak harga. Oh nih Pak ya, harganya 150.000. Enggak gitu. Tapi kata-katanya bagus sekali. Bisa Bapak ceritakan bagaimana usaha Bapak? Luar biasa nih. Ilmu yang sangat besar nih. Bisa Bapak ceritakan bagaimana usaha Bapak? Oh nanti kan dia cerita tuh. Oh usaha saya begini, gini, gini, gini. Baru kita arahkan. Ini baiknya pakai platform apa nih? Meskipun nanti tidak closing di jasa postingnya, ya ternyata yang dia butuhkan adalah Google Map. Bisa dilempar ke Coach Evan. Bisa dilempar ke Coach Anton. Nanti bagi hasil. Oh ternyata dia butuh iklan, dilempar ke Coach Ricky. Oh ternyata dia butuh link ID, dilempar ke Coach Tio. Oh dia butuh bikin Google My Business, lempar ke Coach Lutfi. Nanti tinggal bagi hasil. Itu kita gali dulu apa sih yang jadi keluhan dari customer kita, ya. Mendengar,
lebih banyak daripada bicara. Belajar diam sebagaimana kita belajar bicara. Harus juga punya teknik belajar diam. Bicara itu ada porsinya Bapak Ibu sekalian. Kapan kita bicara, kapan kita diam. Ya, itu harus proporsional. Oke. Terus, ciri-ciri orang yang jago closing. Mampu membaca dari tanda psikologis calon customer. Kita harus tahu tuh gerak-gerik dia. Kita pelajari pelan-pelan lah. Ya, misalnya contoh dia kukur-kukur ke atas. Itu mungkin artinya, oh dia sebenarnya mau beli tapi duitnya kagak ada misalnya. Gitu. Oh, berarti dia nggak punya duit. Atau kita ngajak ngomong, ternyata dia ini mesti menolehkan wajahnya misalnya. Atau dia menolehkan sorot matanya. Artinya dia bohong. Pak, punya saya segini nih harganya. Ah, di sana begitu tuh, tapi sambil lihat sana matanya. Artinya dia bohong nih. Ya, ada yang dia sembunyikan. Nah, itu namanya kita bisa membaca tanda-tanda psikologis. Bisa ditandai dengan keringetan, ya, dengan gatel-gatel biasanya ngomongnya AE AE. Itu kita harus bisa baca tanda-tanda itu. Ya, kalau mau jago closing. Terus tidak buru-buru, tapi tahu kapan membidik. Kita ngomong sama customer misalnya setengah jam nih. Di 5 menit pertama, jangan langsung ditembak, langsung kasih harga, langsung suruh beli. Kagak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah setelah ini akan kita gambarkan ya, Insya Allah ya. Ini slide-nya masih kurang nih. Tapi Insya Allah saya akan gambarkan setelah ini. Ya, kita harus tahu kapan membidiknya. Misalnya kalau kita dikasih kesempatan ngomong sama orang setengah jam. Nah, bidiknya itu setelah kita sampaikan semua dia keperluannya apa, yang dia butuhkan solusinya apa. Terus kita sampaikan data dan fakta punya kita, spesifikasi produk kita, ya. Setelah itu baru ada momen-momen di mana kita bisa membidik dengan tepat biar closing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ketika di suatu seminar, ya, kita sudah ngasih tahu nih keunggulan kita bagus banget ya. Ternyata ada satu orang yang nyeletuk nih. Pak, tanya Pak, harganya berapa? Tapi kita belum selesai ya nyampaikan itu semuanya. Jangan dulu, sabar dulu itu, ya, sabar dulu. Karena kan yang angkat tangan cuma satu orang. Artinya yang sudah buru-buru cuma satu orang. Yang lain gimana kabarnya? Ntar dulu, ya. Jadi closing pun ada momen memediknya. Oke. Berikutnya, bukan hanya menjawab, tapi bisa menyentuh emosi. Nah ini, produk yang kita jual itu harus bisa menyentuh emosinya orang, sentuh perasaannya orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira keresahan dia nih apa? Nah, kita sentuh di titik itu. Ya, itu namanya menyentuh emosi. Tips dari saya, ya, jago closing bukan yang banyak ngomong, tapi yang tepat menyentuh titik kebutuhan. Gitu ya, Bapak Ibu. Sekarang saya akan coba gambarkan, ya, mengenai ini. Ini saya copy saja. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya panjangkan. Nih, diagram, diagram buyer. Oke, saya cari dulu elemennya. Ini aja contoh ya.
yang kemarin. Saya hapus saja yang ganggu. Oke, Bapak Ibu, ini supaya lebih jelas, saya kasih warna biru aja kali ya. Oke, di fase ini yang paling atas, ini ada yang namanya cold cold market ya, Bapak Ibu. Ada namanya cold market. Cold market kuwi apa, Coach? Akan apa iku? Cold market adalah orang-orang yang sudah orang-orang yang belum tahu produk Anda, ya. Orang-orang yang belum pernah memakai jasa Anda, belum pernah tahu apa sih produk Anda itu dan apa yang Anda jual, dia belum tahu, ya. Cold market. Dan ini porsi orangnya tuh banyak banget deh, ya. Mungkin dari kayak kita ada ke seminar gitu misalnya 100 orang, ya. Itu banyakkan cold marketnya daripada orang yang tahu kita, ya. Ini namanya cold market. Ini banyak banget ini. Terus berikutnya, ada yang kedua, namanya warm market, market yang hangat. Ya, warm market. Ini orang-orang yang sudah kenal sama kita, tapi belum closing. Ya, udah kenal sama kita tapi belum closing. Ini warm market. Ya, Bapak Ibu. Ya, artinya orang yang sudah ada di fase ini, kita perlu godok lagi. Terus sedikit, insya Allah closing. Ya, ini warm market. Lalu yang terakhir, ini yang namanya hot market. Orang-orang yang sudah kenal Anda, orang-orang yang sudah tahu reputasi Anda, orang-orang yang sudah pernah beli produk Anda, ini namanya hot market. Nah, Bapak Ibu sekalian, di fase-fase ini berbeda cara menanganinya. Kenapa kok beda-beda? Agar jangan sampai Anda cold market ada jualin kayak hot market. Ini blow on namanya. Ya, pelajari dulu. Ini customer termasuk yang mana nih? Cold market atau warm market atau hot market? Oh, ini orang yang sudah pernah kenal sama saya nih, tapi belum pernah closing. Oh, atau orang ini sudah pernah beli di saya nih. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan dia? Itu semuanya beda, Bapak Ibu. Ya. Untuk yang cold market, ya, cold market, ini cara komunikasinya adalah kita berbicara dengan dia yang sifatnya edukasi, ya. Ibarat kata dipinterin lah, edukasi, kasih masukan, kasih insight-insight, ya. Itu untuk yang cold market, yang dia belum paham tentang kita. Contoh misalnya nih, usaha saya sendiri lah misalnya. Saya punya usaha terapi, ternyata kedatangan pasien baru. Ini namanya cold market, ya. Baru mau coba-coba. Nah, di fase ini kita kasih tahu nih, edukasi kepada dia
apa kelebihan kita, ya, apa sih fungsinya Anda menggunakan jasa ini, apa sih fungsinya Anda menggunakan produk ini, diedukasi. Ya Bapak Ibu, karena apa? Karena nggak mungkin seorang yang cold market ini akan tiba-tiba beli kita, karena orang itu sifatnya tidak akan mungkin membeli sesuatu yang dia tidak paham. Dia nggak paham kok beli, ya kan? Ngapain dibeli? Coba saya tanya di sini Bapak Ibu sekalian. Coba jawab di kolom komentar ya. Jujur nih. Jawab di kolom komentar. Jawab dengan kebutuhannya masing-masing. Yang coach silakan jawab dengan kebutuhannya coach. Yang para member silakan jawab dengan kebutuhan para member. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini contohnya saya ya, mengedukasi Bapak Ibu coba. Bapak Ibu sekalian, saya menjual aplikasi From Engineer seharga 5.000. Siapa yang mau beli? Coba tulis di kolom komentar. 5.000 loh, murah banget. Ada yang mau beli? Mau. Apa Bu? From Engineer itu apa? Coba Bu Denny, Bu Titik, ada yang tahu From Engineer itu apa? Saya jual 5.000 nih. Semurah apapun produk yang kita jual, ketika yang kita yang ketika orang yang kita edukasi dia nggak paham, percuma Bapak Ibu. Ya, mau kita banting harga, mau kita kasih promo-promo, kasih bonus, lah buat apa dia nggak paham kok, ya kan? Buat apa dia nggak paham? Contoh aja lah, misalnya bocil nih, misalnya biasa main layangan, main PS gitu, kita kasih tahu, nah ini ada nih, ya, EDG harga 50.000, mau nggak beli? Hah, apa tuh EDG? Kagak ngerti, ya kan? Tapi kalau di sini coba saya tanyain, mau nggak Bu ini, Bu Titi, Bu Deni, beli EDG harga 50.000? Wah, ngeborong pasti langsung. Karena itu tadi Bapak Ibu sekalian ya. Sudah kenal dengan kita artinya sudah hot market. Ya, sudah tahu bagaimana reputasinya, bagaimana menggunakannya bagus ternyata. Tahu fungsinya buat apa, ya. Jadi kita tahu memposisikan market kita ini ada di fase keberapa nih dia? Di tingkatan yang keberapa nih? Cold market atau warm market atau hot market? Berikutnya, untuk yang warm market ini kita harus sering-sering follow up, sering-sering tindak lanjuti. Ya, ketika dia mungkin belum jadi beli dengan kita, harus kita sering-sering berikan dia follow up, kita tidak lanjuti. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan sebaik-baiknya kita closing itu adalah dengan memberikan banyak bonus. Ya, bonusnya apa? Contohnya kalau kita mau nggak rugi, kita kasih bonusan produk digital. Yang memang itu sifatnya HPP-nya rendah banget. Produk digital itu ya, HPP-nya rendah. Berbeda dengan kita kalau ngasih bonusan yang sifatnya produk fisik. Coba misalnya Bu Deni
ngasih promosi nih, ya. eh Sewa baju saya gratis 3 baju yang lain. Kalau dipikir-pikir, hitungannya rugi sih gitu loh, ya. Nah, maka kita biar gak rugi-rugi amat, itu kita gunakan produk digital sebagai bahan follow up, bahan tidak lanjut. Beli perlengkapan mesin laundry dengan kami, gratis belajar digital marketing 1 tahun. Wih, ngeri banget. Pakai jasa jahit saya, gratis belajar digital marketing 1 tahun. Sewa baju ada dengan saya, gratis belajar digital marketing 1 tahun. Nanti kalau sudah mereka terpancing dengan itu, gratisan itu si warm market ini, masukin dalam grup. Boleh grup Pria Bisnis, boleh grup Anda bikin grup sendiri nggak apa-apa. Namain aja, belajar digital marketing 1 tahun gitu misalnya ya. Nah, masukkan semua customer-customer Anda ke situ. Maka di situ akan menjadi namanya kolam data. Ya, ini namanya strategi kolam data Bapak Ibu sekalian. Maka dia akan masuk di situ kan, ya. Nah, nanti setiap hari Selasa malam, setiap Jumat malam, itu share link Zoom dari Pura Bisnis ke situ. Supaya apa? Supaya mereka ikutan Zoom, kita edukasi, gitu. Kita edukasi, ya kan? Nah, ternyata karena ikut Zoom itu dia teredukasi. Yang tadinya cold market, nggak paham apa itu digital marketing, tiba-tiba dia bisa loncat ke warm market atau hot market langsung. Karena mungkin saking bagusnya teknik komunikasinya ya, tiba-tiba dia loncat tuh dari cold market langsung ke hot market, langsung pengen beli misalnya. Nah, ketika kolom data Anda pengen beli produk kami, harganya kami kembalikan lagi pada jenengan. Karena itu kolom data Anda. Kita kembalikan lagi harganya ke Anda, si pemilik kolom data. Contoh misalnya, ya, kita sampaikan keunggulan fasilitasnya EDG. Ternyata dari kolom datanya panjenengan itu ada yang berminat pengen beli EDG, ya. Nah, harganya kita kembalikan lagi ke jenengan. Jenengan yang closing kan. Mau dikasih harga 1,5 atau 1,2 misalnya. Nah, nanti dengan skema bagi hasil buat panjenengan si pemilik kolom data 1/3, buat kami yang melosingkan, dan juga buat programmer 2/3, gitu ya. Maka silakan ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah punya usaha, baik itu usaha laundry, usaha jahit, usaha sewa alat, apa, sewa baju adat ya, semua customer Anda masukkan dalam grup, maka itu akan menjadi kolam data Anda. Kolam data itu mahal sekali ya, harganya itu mahal sekali kolam data, ya Bapak sekalian. Nah, setelah kita edukasi si cold market dan juga si warm market ini, dia akan lama-lama menjadi hot market. Orang-orang yang sudah kenal kita, sudah pernah beli produk kita. Nah, terus kita di hot market ini harus lakukan apa? Di fase hot market ini, ya, dia sudah biasa tahu dengan kita, sudah biasa beli dengan kita. Di fase hot market ini, pancing dia supaya belanja lebih banyak, pancing dia supaya beli produk kita yang lebih mahal. Itu hot market. Karena dia sudah kenal, kenal sama kita, ya. Makanya kan di KFC, di McD gitu, kita pas masuk langsung disuguhi paket-paket tuh ya. 100.000 makan berempat, atau 120.000 makan berlima misalnya. Ternyata sejatinya paket-paket itu memancing kita buat
belanja lebih banyak, belanja lebih mahal tanpa kita sadari ya. Oh, duit kita kebuang-buang ternyata buat paket. Ternyata ini juga habis juga duit kita. Ya, itu Bapak Ibu ya. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Sekarang kapan waktu terbaik untuk closing? Bapak Ibu, tidak semua waktu itu baik untuk kita closing. Ada waktu-waktu yang nggak baik buat kita closing. Contoh, dini hari itu nggak baik buat closing. Ya, itu nggak baik buat closing. Meskipun dia kita malam-malam, itu nggak baik buat closing. Coba aja logika. Mana ada orang mau transfer malam-malam? Kecil sekali kemungkinannya. Kecuali benar-benar butuh banget. Baru tuh dia mau closing tuh ya. Jadi jangan buang-buang waktu Anda klien customer malam-malam. Percuma, percuma. Nanti besok pagi aja. Ya, pas lagi fresh, tuh coba Anda tawarkan lagi. Ya, malam-malam itu percuma. Karena dia udah udah capek, udah mulek. Percuma, kita nggak akan closing di situ. Nah, kapan waktu terbaik untuk closing? Setelah trust terbentuk. Setelah dia tahu ini branding kita. Setelah dia tahu mengenal kita, mengenal produk kita, mengenal jasa kita, itulah waktu terbaik untuk closing. Ya, setelah kebutuhan tergambar jelas, wah nih customer benar-benar butuh nih, ya, baru kita closingkan mudah. Saat ada momentum, kasih promo, kasih deadline, kasih pas dia ulang tahun. Makanya kenapa? Kalau kita masuk di tempat skincare, kan ditanyain, ibu tanggal lahirnya kapan? Lahirnya bulan apa? Tanggal berapa? Itu tuh buat apa? Buat closingin pas dia hari ulang tahun. Ibu saya sering banget tuh dapat SMS dari tempat skincare gitu. Dia follow up-nya ketika momen bahagia. Karena momen bahagia pasti akan mudah buat closingnya. Ya, ingat-ingat itu. Momen bahagia itu akan mudah untuk closingnya. Berbeda kalau orang lagi marah-marah. Makanya jualan ketika lagi akhir bulan deh. Itu kayak buang waktu kalau kita habisin apa masa orang buat beli produk kita di akhir bulan. Karena dia juga nggak punya duit. Coba lagi nanti pas di awal bulan. Oh kami ada lagi ada promo nih awal bulan nih. Nah itu cenderung mudah closingnya. Ya, oke. Di mana tempat terbaik untuk closing? Ya, tempatnya adalah ketika customer merasa aman. Chat pribadi dengan sopan, yang bagus, yang santun. Kita benar-benar seperti apa ya? Seperti pelayan, benar-benar supaya closing itu. Ya, kalau dia masih nggak paham tentang produk kita, jasa kita, telepon, jelasin. Atau bahkan live seperti ini, ajakin Zoom, ajakin nonton lewat YouTube, edukasi mereka. Itu adalah tempat terbaik untuk closing.
Bapak Ibu mau saya kasih tahu nggak? Ini saya aslinya ini ya, minat-minat nggak minat sih. Minat-minat nggak minat sih untuk ikut ini, belajar ini. Yaitu apa? Program 1 bulan jadi pengusaha. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang kena iklannya ya. 1 bulan jadi pengusaha. Ya. Nah, di situ dia menokohkan satu tokoh besar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu, tapi saya nggak mau ngasih tahu. Menokohkan satu orang besar, nih ya, orang sukses untuk mengumpulkan kolom data yang ada di Indonesia. Ya, jadi dia itu kalau kita lihat ininya, yang tadi Zoom itu, kan dia kan ngiklan dari sebulan yang lalu mungkin ya, atau 2 minggu yang lalu lah. Akhirnya kelas itu akan ada setiap Jumat apa setiap Sabtu pagi sama Minggu pagi jam 6 gitu ya. Nah, mereka itu ngajakin Zoom semua orang yang ada di grup itu ya. Ini sama dengan ini, tempat terbaik untuk closing nih, live. Oh, dia sampaikan di situ. Oh, saya sudah pernah ke luar negeri nih, naik kapal, ini macam-macam. Saya bikin bikin apa acara ini, acara itu ke beberapa negara, beberapa benua. Oh, dikasih tahu semua orang-orang. Tadi pagi kan saya kan nggak ikut ya Zoom itu tuh, karena saya kan butuh persiapan untuk isi acara di travel umroh ya. Akhirnya saya sambil mandi sambil denger rekamannya. Ternyata Zoomnya itu 2 jam, ya kan? 1 jam itu diisi harapan doang. Cuma istilahnya kayak ngompor-ngomporin orang supaya ini loh, lu kayak gua gitu loh. Ini kan kalau kata saya sampah sih, ya kan? Nah akhirnya habis saya mandi saya matiin, terus saya berangkat kan. Wah saya nelpon, nelpon apa? Ya nelpon sih ya, nelpon sama ngechat. Ini tadi Zoom ada program ini nih, donasi untuk menghafal Quran 50.000. Saya udah nyangka pasti ujung-ujungnya jualan, ya kan? Coba bayangin, tadi yang hadir itu 33.000, ya, satu orang bayar 50.000, berapa tuh? 33.000 orang ya, 33.000 orang kali 50.000 berapa tuh? Wih, 1,6 M loh, luar biasa ya. Itu dari live doang tuh, live Zoom doang, dengan iming-iming donasi Al-Quran. Ya bagus sih, bagus bener. Cuma apa ya licik. Terus berikutnya, ya, tempat yang netral, bukan terlalu jualan banget, pakai storytelling, pakai soft selling, jangan hard selling, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang langsung ditodong, pelan-pelan, edukasi customer kita, ya, jangan langsung ditembak. Berikutnya inilah harga terbaik untuk closing, ya. Yang pertama, bukan selalu yang termurah, Bapak Ibu. Kedepankan value, value, value. Keunggulannya itu dikedepankan. Jangan selalu perang perang harga melulu. Tapi Anda perang value kalau mau. Nah, ini yang perang yang sehat ya. Perang value. Nah ini, jangan jawab ketika ditanya harga. Tapi jelaskan value dulu. Harga urusan terakhir. Karena kalau dia sudah teredukasi sama harga kita, sama value kita, dia pasti akan bayar itu. Ya, Bapak sekalian.
Oke, ini ya. Bahasa terbaik untuk closing. Gunakan kata yang mengandung solusi. Ya, kan kita produknya berresolusi. Jasanya jasa solusi. Mengajak bukan menyuruh. Kata-kata tuh tolong diperbaiki ya. Dari yang tadinya mungkin silakan beli, itu nyuruh namanya. Bukan, ya. Sifatnya mengajak. Terus, miliki emosional trigger. Kita harus men-trigger hatinya, emosionalnya. Contoh misalnya, saya tahu nih, rasanya bingung beli produk yang pas. Kalau saya sih begini solusinya. Nah, gitu loh. Kalau kamu butuh hasil yang cepat, ini cocok banget nih buat kamu nih. Nah, kasih tahu. Boleh saya bantu pilihkan yang sesuai kondisi kamu? Nah, ini juga bagus ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mantra dari komunikasi ini terakhir ya. Jangan jual produk, tapi jualah harapan. Jual harapan. Ya, jangan tawarkan harga, tawarkan hasil. Jadi yang kita jual itu harapan Bapak Ibu sekalian. Kita jual dengan harapan. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat iklannya itu ya, travel umroh yang adalah ibu-ibu gitu ya, di Bandara Suta itu, wah direkam sama dia. Ayo siapa yang mau nih, kayak gini nih, berangkatin jamaah dengan digital marketing misalnya. Kalian bisa ini ya, ikut cara saya. Itu yang dijual harapan Bapak Ibu sekalian. Emang bisa rezeki kita tiru? Kagak bisa. Kagak bisa kita niru rezeki orang. Ya Bapak Ibu sekalian. Meskipun caranya sudah kita tiru. Pakai tiplek, nggak bisa tetap. Kita ngikutin rezeki orang. Ya. Tadi yang saya contohkan itu. Ada toko besar ya. Buka kelas itu. Sebulan jadi pengusaha. Di mana ada pengusaha dibangun dengan sebulan? Agak ada Bapak Ibu. Ya. Usaha itu dibangun dengan air mata, kesedihan, semangat, pantang menyerah, dan seterusnya. Gak mungkin sebulan. Lebih. Ya. Oke, kesimpulan teknik closing. Customer beli bukan karena logika saja, tapi karena emosi. Maka kita mainkan emosinya ya, empatinya kita mainkan. Closing bukan ilmu sulap, tapi bisa dilatih dan ditanam. Bapak Ibu setelah ini masih ada bimbingan dengan saya, silakan boleh tanya-tanya, ya boleh konsultasi silakan. Komunikasi, kunci utama semua repeat order dan reseller aktif. Ya, komunikasi, komunikasi, komunikasi. Bukan hanya public speaking, ya, tapi teknik komunikasi closing. Ya. Oke, habis sekalian terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik dari para coach juga para member dipersilakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Boleh open mic ataupun boleh juga lewat kolom chat. Coach Ricky silakan. Coach Ricky mau tanya silakan. Coach Ricky mau tanya atau yang lain boleh. Bu Titik, Bu Naini silakan. Coach Tio, Coach Lutfi.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin sampaikan ya, Bapak Ibu. Eh, kita akan ada Kopdarnas ya, Kopdarnas di tanggal 19 Juli. Ini mumpung ada Coach Ricky, ada Coach Lutfi, ada Coach Tio di sini ya. Izin menyampaikan. Jadi ini para coach, insya Allah kan kita mau ada Kopdarnas ya. Itu sekitar 2 minggu lagi nih. 2 minggu lagi. Terus kita itu ini rencana akan membuat dua kampanye ya, membuat dua kampanye, yaitu ya jadi kita buat dua kampanye. Kampanye pertama itu untuk yang umum nih. Nah, umum ini sifatnya dia datang gratis ya. Ini gratis. Dan ini syarat datangnya cuma share ke 5 grup aja. Jadi kita bikinkan copywriting, nanti dia yang mau datang itu silakan share ke grup, 5 grup gitu ya. Jadi ini menghemat biaya iklan kita juga. Karena dia juga ikut nge-share di grup-grup gitu ya. Ini gratis. Nah, mereka-mereka ini nggak kita kasih makan gitu ya. Nggak kita kasih minum, nggak kita kasih makan. Artinya apa? Kita nanti di hari tersebut kita akan ada tenan-tenan, ada bazar, ada stand-stand gitu ya, yang kita sewakan dengan harga 75.000 ya. Dan ini hanya ada 10 slot kalau nggak salah. 10 slot aja untuk para tenan. Silakan ini bisa jualan apa saja. Kuliner boleh, fashion boleh, ya. Jual sabun Rodi juga boleh, silakan. Itu yang kampanye pertama. Dan ini yang akan iklankan adalah kalau nggak Kostiar ya Coach Asih yang iklanin. Nah, nanti yang penerima leads-nya itu adalah Coach Lutfi. Ya, jadi Coach Lutfi menerima leads iklan yang member yang free ya supaya nanti dia ketika benar-benar mau datang dia suruh untuk share dulu ke 5 grup copywriting kita. Suruh screenshot ya. Jadi dia nanti ini apa hasil share dia itu kirim ke kita. Biasanya dia sudah nge-share ke 5 grup gitu ya. Nah, nanti kita akan juga iklan kampanye yang kedua yaitu adalah untuk tamu VIP ya, tamu ini business owner. Jadi flyer-nya itu beda, coach. Flyer-nya itu adalah seperti ini nih. Mana ya? Ini Kopdarnas nih. Nah, ini ada dua flyer yang berbeda ya. Saya minta tolong coach Ricky nih nanti ya. Ini yang buat business owner nih. Nah, ini nih. Kopdarnas Digital Marketing. Ya. Ini untuk para business owner itu HTM-nya 200.000. Dia sudah kita promosikan usaha di Google ya. Mungkin pakai apa ya? Pakai EDG atau mungkin pakai Murai Bisnis atau pakai IKN. Dia juga dapat makan siang, ya kan? Terus kita kasih souvenir mungkin, entah itu pulpen atau apa ya. Dan kampanye yang ini nanti yang akan iklan adalah Coach Ricky, karena memang Coach Ricky jagonya penargetan ya. Ya tolong Coach Ricky ya, untuk iklankan ini ya. Nah nanti yang menerima leadnya dari iklan tersebut adalah Coach Arif ya. Jadi biar tidak bingung antara yang terima lead yang kampanye yang free dengan yang ber HTM ya, karena HTM ini nggak murah juga ya, 12.000 lumayan.
Maka tajuknya di sini ada nanti kita tuliskan ya, Muria Bisnis mengundang bisnis owner gitu. Ya, 200.000. Minta bantuan lagi ya, Coach Sigi ya. Coach Sigi masih monitor. Coach Sigi. Insya Allah, Kak, insya Allah siap. Iya, insya Allah. Oke. Untuk penargetannya gimana tuh Coach? Kalau jenengan punya ini, angan-angan kayaknya gimana tuh untuk penargetannya? Oh, kalau penargetan itu kita lihat goalnya aja ya. Jadi kebutuhan mereka itu apa, terus nanti kira-kira relate nggak dengan acara ini. Nanti yang berarti itu yang akan kita tuju gitu, Coach. Oke, mantap ya. Oke. Karena ini acara Kopdarnas ya kita harapkan tamu-tamu yang datang itu bukan hanya dari Muria Raya aja ya. Mudah-mudahan dari luar kota pun datang. Karena tadi pun acara travel umroh itu dari Pati datang, dari Jepara datang, dari Tegal ada juga, dari Demak juga ada. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Jadi yang kita apa undang itu bukan hanya tamu-tamu dari Muria Raya aja, tapi juga dari luar kota juga. Gitu coach ya. Minta tolong ya coach ya. Oke, oke, insya Allah. Oke, mantap. Coach Sofi minta tolong ya, Coach Sofi ya. Oke, bos sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada yang dibahas, insya Allah kita ketemu lagi di Zoom rutin kita setiap hari Selasa. Dan karena ini mau ada Kopdarnas, jadi kita tambahkan lagi acaranya insya Allah seminggu 2 kali, malam Rabu sama malam Sabtu. Semur dan juga jemur ya. Insya Allah kita ketemu lagi Selasa besok. Terima kasih sudah mengikuti Zoom intern ini. Saya doakan Bapak Ibu sekalian ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan juga Bapak Ibu bisa meningkatkan teknik closingnya dan menjadi jago closing ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.